Perkenalkan, nama saya Putri Wiranti, NPM 1811060469 dari kelas Biologi G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum. Langsung saja, yang pertama itu ada pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, evaluasi kurikulum yaitu merupakan suatu usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Yang selanjutnya itu ada peranan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Peranan evaluasi kebijaksanaan dalam kurikulum, khususnya pendidikan umumnya, berkenaan dengan 3 hal, yaitu evaluasi sebagai moral judgment, evaluasi dan penentuan keputusan, dan evaluasi dan konsensus nilai. Berdasarkan konsep dan kriteria kurikulum, peranan kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peranan konservatif yang menekankan kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik sebagai generasi penerus. Yang kedua itu ada peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Kurikulum harus dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga itu ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan kondisi yang ada di masa sekarang. Aspek-aspek yang harus dievaluasi menurut Harish Levy 1997 sesuai dengan tahap-tahap pengembangan kurikulum, yaitu ada yang pertama, penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba dan revisi, uji lapangan, dan pelaksanaan kurikulum. Yang selanjutnya ada model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama itu ada model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Tes psikologis atau tes psikometrik pada umumnya mempunyai 2 bentuk, yaitu tes intelijensi yang ditunjukkan untuk mengukur kemampuan bawaan, serta tes hasil belajar yang mengukur perilaku skolastik. Yang kedua ada evaluasi model objektif. Evaluasi ini sering disebut evaluasi formatif. Kedua, kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat objektif atau tujuan khusus. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penugasan siswa akan tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu ada model campuran atau multivariasi. Strategi ini memungkinkan pembandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Langkah-langkah model multivariasi tersebut yaitu yang pertama, mencari sekolah yang berminat untuk dievaluasi atau diteliti. Yang kedua, pelaksanaan program.
Bila tidak ada pencampuran sekolah, tekanannya pada partisipasi yang optimal. Yang ketiga, sementara tim menyusun tujuan yang meliputi semua tujuan dari pengajaran, umpamanya dengan metode global dan metode unsur, dapat disiapkan tes tambahan. Yang keempat, bila semua informasi yang diharapkan telah terkumpul, maka mulailah pekerjaan komputer. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, tipe analisis dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh bersama dari beberapa variabel yang berbeda. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.